Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alkitab berulang kali mengatakan bahwa hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mendapatkan kasih karunia yang menyelamatkan. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidupnya dibenarkan, dilayakkan daripada segala konsekuensi daripada dosa. Tetapi tidak mudah bagi seseorang untuk percaya. Dan bahkan bangsa Yahudi sendiri sampai dengan saat ini masih lebih banyak yang tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Dan itu sudah dicatat di Alkitab. Betapa susahnya mereka mempercayainya. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Meskipun banyak mujizat di depan mata mereka, bukan cuma sekedar mendengar bahwa ada di sana mujizat, bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur, bahwa Allah sudah membelah laut Taberau. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi mereka sudah melihat bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Begitu juga dengan 5 roti 2 ikan cukup untuk lebih daripada 5.000 orang laki-laki. Ini semua terjadi di depan mata mereka, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Alkitab memberikan kita panduan, clue, memberikan kita petunjuk mengapa orang susah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun sudah banyak pertolongan, mukjizat yang dia alami. Mengapa masih juga imannya bolak-balik, naik turun dan lain sebagainya. Padahal Yesus sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Bukan dalam hidup orang lain, tapi dalam hidupnya sendiri. Yang pertama dikatakan saudaraku, di dalam ayat yang ke-40. Ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka. Mata kita buta. Mata rohani kita buta oleh karena terlalu banyak ditutupi oleh hal-hal keduniawian. Mata rohani kita tertutup. Sehingga kita tidak melihat hal-hal yang spiritual, yang natural, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahwa hanya seseorang yang punya kuasa yang sanggup melakukan itu. Hanya seseorang yang sanggup punya kuasa, yang sanggup berjalan di atas air, yang sanggup membangkitkan anak muda yang meninggal, yang sanggup memberi makan 5.000 orang lebih dalam waktu sekejap. Tetapi mata rohani kita dibutakan. Bahkan kadang-kadang kita menjadi pengejek. Ya, pengejek Tuhan. Saking butanya mata kita. Padahal ketika disuruh, coba kamu lakukan. Jauh dari bisa. Tapi karena kita udah buta, sering sekali dalam hidup kita sehari-hari juga demikian. Karena mata kita buta, kita mengkritik orang lain. Padahal kita sendiri gak bisa berbuat seperti orang itu. Ini mata rohani kita buta, mata hati kita buta, lalu membuat kita akhirnya tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa membuat keputusan yang baik. Yang kedua dikatakan apa saudaraku? Mendegilkan hati mereka. Degil itu kan nakal ya, jahat ya. Hatinya degil. Ini hati ini jahat. Coba saudara bayangkan, ketika Yesus melakukan berbagai-bagai mukjizat, apa kata bangsa Yahudi? Dia ini adalah setan, Beelzebul. Bayangkan itu saudaraku. Ini hatinya jahat. Lalu ketika Yesus menolong orang lain pada hari Sabat, mereka berkata apa? Dia tidak takut Tuhan. Dia tidak menghargai hari Sabat. Dia tidak melihat apa esensi daripada kehidupan ini. Dia tidak mengerti bahwa ibadah yang sejati itu adalah menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, dan itu yang Yesus lakukan. Jadi saudaraku, yang pertama adalah mata kita buta.
mata rohani kita buta. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini mereka masih berdoa di tembok ratapan, meminta Mesias, padahal Mesias sudah datang, bahkan sudah naik ke surga. Yang kedua, hati mereka degil, karena selalu yang mereka lihat dari sudut pandang negatif. Yang mereka lihat itu mengeraskan hati mereka, bukan, mana mungkin, dan seterusnya. Dan yang ketiga dikatakan, saudaraku, ayat 42. Banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada, tapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yang ketiga adalah kita belum bebas mengekspresikan iman percaya kita. Mereka sebagian sudah mulai melihat, benar ya, Dia ini Mesias. Tetapi oleh karena masih lebih mengutamakan pendapat manusia daripada pendapat Tuhan, lebih ingin menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Tuhan, akhirnya mereka tidak bebas mengekspresikan iman percaya mereka. Lama-kelamaan iman itu padam kembali, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman yang terus-menerus kita alami dalam hidup kita. Barangkali 3 hal ini pula yang menghalangi pengenalan saudara akan Tuhan, dan yang akhirnya juga menghalangi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudaraku, buka mata rohani kita, lembutkan hati kita, supaya bisa terus menerima pengajaran firman Tuhan, dan bebaskan roh kita untuk percaya, memuji, menyembah Tuhan. Maka engkau akan mengalami karya-karya Tuhan yang besar dalam hidupmu. Tuhan Yesus menolong saudara.